Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin. Hikmatus shalah. Lis-sholati hikam wa asrarun katsiratun nulakhisuha fi ma yali. Awalan ayyatanabbahal insana ila hawiyatihil haqiqah ila akhir. Jadi kita lanjut lagi pengajian kita subuh ini dalam masalah sholat dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala mazhab Imam Syafi'i, tentang hikmahnya sholat. Kenapa mesti ada sholat? Apa hikmahnya itu sholat? Kenapa kita diperintahkan sholat? Apa manfaatnya sholat kepada kita ini, manusia ini? Nah, jadi manusialah yang diwajibkan sholat. Kita sudah bahas manusia yang diwajibkan sholat itu adalah syaratnya pertama Islam, kemudian akil balik, ya, dan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan melihat pelajari tentang hikmah diwajibkannya sholat. Dalam buku ini diterangkan bahwa lis-sholati hikam wa asrarun katsira. Jadi sholat itu banyak sekali hikmahnya dan rahasia-rahasianya banyak. Dan dalam buku ini akan disingkat saja. Bima yali sebagaimana di bawah ini. Pertama, jadi dari rahasia sholat itu, dari hikmah manfaat sholat itu kepada manusia sangat banyak. Dan ini akan diringkas, di buku ini diringkas hanya 4. Pertama, ayyatanabbahal insan ila hawiyatihil haqiqah. Gunanya sholat, hikmahnya sholat, rahasianya sholat itu memperingatkan manusia tentang identitas aslinya. Identitas aslinya. Siapakah sebenarnya manusia itu? Bagaimana identitasnya? Kalau di sini bahasanya hawiyah. Kalau hawiyah itu kalau kita ke Arab Saudi, itu KTP dikenal dengan hawiyah. Hawiyah. Jadi bahasa Arabnya KTP hawiyah. Ya. Jadi hawiyahnya orang Arab Saudi itu 1 nomor saja. Jadi mulai dari lahir hawiyahnya sampai dia meninggal itu terus nomornya. Jadi kalau ada yang meninggal, nomor itu tidak ada lagi. Itu di negara Saudi. Nah, tidak sama kita di sini. Ya mungkin ganti KTP, mungkin biasa ganti nomor juga. Ya. Begitu juga nomor identitas mobil yang di Arab Saudi 1 saja. Nah, tidak sama kita 5 tahun ganti plat, ganti nomor lagi. Nah, kalau di Saudi tidak, itu terus nomornya. Nah, di sini dipakai kalimat hawiyatil haqiqah. Jadi gunanya sholat adalah memperingatkan kepada manusia itu identitas aslinya. Ya, meskipun dia banyak uangnya, meskipun dia tidak banyak uangnya, meskipun tidak ada pangkatnya dan ada pangkatnya, identitas aslinya itu sama sebenarnya manusia itu. Dan bagaimana caranya tahu? Nah, sholatlah yang memperkenalkan kita, yang mengingatkan kita identitas asli kita. Bagaimana identitas asli kita? Wahiya annahu abdun mamlukun lillahi azza wa jalla.
bahwa identitas aslinya manusia itu adalah manusia itu hamba yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu pada hakikatnya hamba. Jadi kita bersyukur sebagai umat muslim, kita masih tahu diri kita sebagai hamba. Kalau kita ke negara-negara lain di Asia ini, misalnya Hong Kong yang banyak tidak memeluk agama Islam, pengalaman saya ke Hong Kong itu orang disibukkan dengan materi mulai pagi sampai pagi, materi terus napikir dari pagi sampai pagi materi. Kayak identitas hidupnya itu hanya dunia saja, mengumpulkan materi saja, ingin nyaman saja. Makanya di saat dia gagal, gampang dia bunuh diri, karena tujuan hidupnya kayaknya hanya mengumpulkan materi. Ya mungkin orang seperti ini yang tidak memiliki agama. Waktu saya ke Hong Kong, karena waktu itu saya jalan bukan dengan rombongan, sehingga biasa saya bertanya, biasa ke Makutana, karena kita hanya pakai Google Maps, peta untuk berjalan. Kalau kita ingin jalan, kita bertanya, semua yang kita tanya rata-rata cuek. Karena jadi saya mengerti, ya mungkin karena hidupnya dengan kita bertanya mengambil waktunya lagi, yang sementara berjalan mengambil waktunya lagi untuk berhenti dan menjawab pertanyaan kita. Ya seperti itulah. Karena mungkin identitas hidupnya hanya materi saja menurut dia. Tapi sebenarnya identitas hidupnya menurut manusia pada intinya, pada hakikatnya adalah dia adalah hamba. Dia adalah hamba. Siapa yang sadar? Hanya orang yang sholat, yang menyadari itu. Semakin banyak kita sholat, semakin banyak sholat tak, semakin kita menyadari hidup tak, semakin kita menyadari esensi tak, asli tak, bahwa kita ini adalah hamba. Itulah KTP asli tak sebenarnya. Ya. Bagaimana KTP? Kita misalnya ada KTP, ada nama, ada agama, ada nomor KTP, ada agama. Nah, di situ tertulis. Nah, sekarang KTP manusia dengan Allah apa? Di situ tertulis pasti hamba. Ya, misalnya namanya Fikri. Fikri, apa identitasnya? Ini identitasnya. Siapa miliknya? Miliknya Allah. Statusnya apa? Statusnya hamba. Itu antara Allah dengan manusia itu. Terhamba dengan manusianya itu. Kalau kita antar KTP tak, antara kita dengan negara tak, berarti di sini nanti ada kewarganegaraan, misalnya Indonesia, agama Islam. Tapi bagaimana dengan KTP kita langsung dengan Allah? Ya begitu tadi. Ya. Statusnya miliknya Allah. Hamba Allah. Nah, bagaimana caranya tahu ini? Ini dari sholat. Nah, sekarang di pesantren rumah ini sholat harus tepat waktu, harus di waktunya. Dan kita tambah sholat duha dan sholat tahajud, supaya semakin banyak kita mengerjakan sholat, semakin mendalam kita mengetahui dan menyadari esensi kita pada hakikatnya, ya, KTP kita pada hakikatnya, identitas kita pada hakikatnya, bahwa kita ini hanyalah hamba. Jadi kenapa perlu awalan sholat? Karena di sini bihaitsu kullama, jadi di sini katakan ansahatu masyagilad dunya wa ala katahu bil akhirin hadhil haqiqah ja'at sholah wa dzakirathu min jadidin bi annahu amdun mamlukun lillahi azza wa jalla. Ini karena manusia itu kadang lalai, kadang lupa. Kenapa lupa? Kenapa bisa lupa? Karena dia sibuk dengan dunia, dan yang berhubungan dengan dunia itu. Misalnya dulu sebelum COVID ini, orang
banyak disibukkan dengan pekerjaannya, mulai pagi sholat, bekerja. Biasanya lalu sampai jam 2 ya bro. Karena disibukkan dengan pekerjaannya. Padahal bagusnya kalau kita mau rajin sholat, kalau kita sudah mandi purani cemme koelei sebelum kita ke kantor, kita kan pasti rapi-rapi. Saat itulah kita sholat dulu. Setelah mandi pagi kita berwudu kemudian rapi-rapi persiapan ke kantor. Sebelumnya kita sholat duha dulu. Karena kalau sampai di kantor, sampai di tempat pekerjaan, ya lupa ini. Kenapa kita disebutkan dengan dunia? Begitu juga petani, ya pagi, ya sebelum ke pekerjaannya, mandi dulu. Sebelum mandi, sholat duha baru berangkat. Atau pulang dari sawahnya baru mandi, baru sholat sebelum duhur. Kalau kita ingin sholat duha, sebenarnya sholat sunnah termasuk mudah kita kerja. Ya. Kemudian duhur karena banyak dikerja. Dulu waktu kamu sekolah kan, aku di pesantren kan di stop dulu sekolah, baru kita diarahkan ke masjid semua untuk sholat duhur. Ternyata masyagilad dunia dan wa'alaqatuhu, kesibukan dunia dan yang berhubungan dunia itu bisa mengakibatkan kita lupa tentang salat. Kita lupa tentang identitas kita. Kita lupa bahwa kita ini hamba. Ya, mungkin karena pada saat kita berbisnis langsung banyak untungnya, biasa orang tak kelupa. Ya, karena sudah disibukkan dengan keberhasilannya, disibukkan dengan pekerjaannya, disibukkan dengan rapatnya, disibukkan banyak yang disibukkan. Sehingga biasa dia lupa. Biasa kita lupa bahwa ternyata kita ini adalah hamba. Ternyata KTP kita ini adalah hamba. Kita ini adalah dimiliki Allah. Nah, maka datanglah sholat. Tadi duhur, datanglah sholat, ingatkan kita. Ingatkan kita. Bagusnya kalau kantor seperti kita di An-Nur ini, kalau duhur kita sholat berjamaah. Duhur sholat berjamaah. Jadi kita bersyukur hampir semua kantor An-Nur itu, boleh dikatakan semua kantor itu An-Nur itu ada musholanya. Ada musholanya, dan itu menjadi SOP satu kantor An-Nur harus ada musola. Dan harus sholat duha dan harus sholat berjamaah. Karena sholatlah yang memperingatkan kita untuk mengingat bahwa kita ini hamba. Coba bayangkan hidup seseorang kok dia kena sempajang. Nah, inilah biasa tak kelupa. Kenapa? Disibukkan dengan pekerjaannya, disibukkan dengan urusan-urusan dunianya, sehingga nalupai identitas aslina. Maka daerah identitas aslina adalah abdun mamlukun lillahi azza wa jalla. Dia adalah hamba yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya suatu saat kamu besar semua nanti, ingatlah mas sempajangnya. Ingatlah mas sempajangnya. Dan tepat waktu, usahakan tepat waktu terus kau salat. Apapun kamu kerja, salatlah kan. Apapun masalahmu, apapun posisimu, apapun keadaanmu, salatlah. Dan usahakan semaksimal mungkin tepat waktu. Karena sholat inilah yang mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita ini adalah miliknya Allah, dan itulah KTP asli kita. Itulah hikmah yang nomor 1. Kenapa kita harus sholat? Apa hikmahnya sholat? Itu tadi yang pertama. Yang kedua, ayyastakhirra fi nafsil insani annahu la yujadu muayyan wa mun'imun haqiqiyyun illa Allah azza wa jalla. Jadi yang kedua,
Salah satu hikmahnya sholat adalah kita yakinkan dalam diri tak sebagai manusia bahwa tidak ada yang memberikan nikmat hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan nikmat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang rajin sholat, hanya orang yang sholat yang memahami ini. Kalau orang tidak sholat, saya berhasil karena usaha saya. Mereka lupa bahwa itu karena Allah. Itulah sebabnya kita pura pelajari bagaimana sejarah khalifah. Dalam buku yang lain kita sudah pernah pelajari itu. Bagaimana pada saat Umar radhiyallahu an mengganti panglima perang saat itu Khalid bin Walid, digantikan oleh siapa? Abu Ubaidah. Kenapa diganti? Karena Umar pada saat diprotes, kenapa diganti Khalid bin Walid? Khalid bin Walid selama ini tidak pernah melakukan kesalahan. Selalu menang dalam peperangan, track recordnya bagus. Tidak ada kekurangannya. Korupsinya apalagi? Tidak ada. Kata Umar, saya mengganti Khalid bukan berarti saya tidak suka Khalid. Memang bagus. Sangat bagus Khalid bin Walid. Akan tetapi saya takut terhadap keimananmu semua. Karena kamu berperang, kamu menganggap bahwa apabila ada Khalid, kami menang. Seakan-akan Khalidlah penyebabnya kau menang. Saya takut kamu, akidahmu rusak. Makanya saya ganti Khalid. Bahwa sebab yang memberikan kemenangan itu bukanlah Khalid, tapi Allah yang memberikan kemenangan. Ya, dan Khalid saat itu marahkah Khalid ganti? Tidak, karena Khalid katakan saya berperang bukan karena Abu Bakar, bukan karena Umar, saya berperang karena Allah. Tidak ada sama sekali. Nah, inilah sholat, beginilah karena Khalid rajin sholat. Coba misalnya waktu itu Khalid bukan ahli sholat, ya mungkin dia mungkin pada saat itu melakukan demo lah, apalah kalau sekarang ya. Tapi tidak, dia tahu. Nah, karena siapa yang mengatakan ini, siapa yang memberikan manfaat ini, siapa yang memberikan kalau kita katakan koneksi adalah sholat. Ya. Memberikan sinyal ke situ adalah sholat. Sholat itulah yang memberikan informasi, memberikan pengetahuan kepada manusia bahwa sholat itu meyakini dia yakin kepada diri kita bahwa tidak ada yang memberikan nikmat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah salah satu manfaat sholat. Tidak ada yang memberikan mudarat, tidak ada yang memberikan manfaat kecuali seizin Allah. Ya, seizin Allah. Tidak ada yang kasih hidup orang, tidak ada yang kasih mati orang kecuali sholat. Kecuali sholat. Kecuali Allah maksud saya. Kecuali Allah. Nah, tidak ada yang memberikan kehidupan, kematian kecuali Allah. Siapa yang memberikan sinyal kuat? Sholatlah berperan di situ. Sholatlah yang berperan di situ, memberikan sinyal ke kita untuk mengakui dan selalu mengingat itu dan memasukkan di dalam diri kita. Yastakirna fi nafsil insani. Dalam pendirian, siapa yang membuat pendirian itu adalah sholat. Itulah manfaat kedua tentang diwajibkannya sholat. Jadi untuk ini moto, iro sampajang iro. Namun dia nasam pajamanan tahu kulibu na tanya ini, Allah tetap Tuhan. Tetap. Jadi sholat ini untuk diri kita juga. Nah, sekarang yang ketiga.
Manfaat yang ketiga, hikmah yang ketiga, rahasia ketiga diwajibkannya salat, ayat takhidal insanu minha sa'atan taubatan yatubu fiha amma yakunu qad iktarafahu minal atham. Jadi yang ketiga adalah manusia ada waktunya, manusia bisa mengambil waktu untuk bertaubat. Karena al-insanu mu'arrid fi sa'atin yaumihi wa laili. Jadi manusia ini adalah bergerak. Ya, manusia ini bergerak siang dan malam. Nah, siang dan malam dia bergerak. Dia semacam pelaku lah yang ada di atas bumi ini. Likatsirin minal ma'asi allati qad yash'uru fiha wa qad la yash'ur. Jadi banyak dia bergerak sehingga mungkin dia mengerjakan dosa, apakah disengaja atau tidak, apakah dia rasa atau tidak dirasa. Kenapa begitu? Fatakunu sholatuhu mutakarrir bainal hin wal akhar tathiran lahu min tilkal ma'asi wal auzar. Sholatlah lahir, sholatlah menjadi yang dikerjakan berulang-ulang itu dari sekarang sampai selanjutnya, itu tathiran min tilkal ma'asi, bisa menjadi pembersih dari dosa itu. Jadi untuk kita juga pembersih untuk dosa kita itu. Nah, jadi harus sampai jange iwajikan ni untuk rupa tawimato supaya angka wattuna nala tobakan ni ia ronangi atas salangin aku ya, mulai pagi sampai malam, malam sampai pagi. Manusia ini mu'arrid, dia bergerak, dia pelaku pekerja yang ada di bumi ini, dia bergerak. Tidaklah kita tidur terus dari pagi sampai pagi kembali, tidak pernah bergerak, tidak. Kita pasti beraktivitas. Dari aktivitas itulah pagi, siang, malam. Nah, mungkin ada kesalahan yang kita lakukan, baik dirasa atau tidak, sholatlah yang bisa membersihkan kita lagi. Di sini ada hadisnya, wa qad awdaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladzi rawahu Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Jadi ini sudah dipertegas lagi bahwa salat itu adalah pembersih daripada kesalahan-kesalahan yang dilakukan manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Mathalus shalawatil khamsa kamathali nahrin jarin gamrin ala babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat." Jadi Nabi memberikan perumpamaan bahwa perumpamaan sholat 5 waktu itu kamathali nahrin jarin gamrin, seperti halnya air sungai yang mengalir airnya banyak di pintu-pintumu. Ala babi ahadikum, di pintumu. Nah, kalau kita lihat ini, mungkin di Indonesia jarang kita lihat ada air yang lewat di bawah pintu kita. Kalau kita ke negara Balkan, saya pernah ke Balkan, itu daerah Bosnia Herzegovina, itu banyak sekali di situ. Salah satunya di Mostar. Saya pernah ke Mostar di negara Sarajevo. Itu air alami lewat di bawah rumahnya orang. Banyak. Seperti yang digambarkan Nabi ini, kamathali nahrin jarin gambrin ala babi ahadikum. Ada air sungai yang mengalir banyak, gambrin banyak di bawah pintumu. Jadi di Mostar itu rumahnya orang di atas, kemudian ada air di bawah. Ya, seperti inilah gambarannya. Ya. Kenapa air itu? Ya qatasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat. Di situ kamu pakai mandi 5 kali sehari. Nah, begitulah perumpamaan sholat. Jadi sholat ini seperti ini gambarannya. Seperti air sungai yang mengalir di bawah rumahmu, kemudian kamu mandi 5 kali sehari. Cobalah misalnya kita tidak pernah mandi 1 minggu saja.
Apalagi kalau sudah bertahun-tahun kita tidak mandi. Coba, kalau kamu tidak mandi 1 bulan, nah, tidak ada temanmu mau temani kok. Apalagi kalau 1 tahun, lebih-lebih lagi tidak ada nih temanmu. Dikeluarkan lalu lengkap dari pesantren. Kalau tidak, gurumu saja tidak bisa satu tahun tidak pernah mandi, 1 tahun dari pesantren tidak pernah mandi. Pernah mandi 1 tahun. Begitulah orang yang tidak sholat. Bagaimana kotornya badan itu. Kalau kita tidak mandi 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Nah, salat lahir diwajibkan untuk bersihkan itu 5 kali coba. 2 kali saja mandi. Kalau kita mandi betul-betul bagus, bersih 2 kali saja. Ini 5 kali. 5 kali kita mandi. Nah, makanya kalau mas sempajaki apa kesini. Nah, apa kalau dari hadis ini diibaratkan mas sempajaki itu kita ibaratkan mandi. Mandi. Bagaimana kalau Anda mandi tidak pakai sabun, tidak pakai pembersih, hanya kau basuh saja air tanpa sabun, bagaimana hasilnya? Padahal kau depurat dia, begitu juga sholat. Jangan asal sholat. Yang khusyuk, tumaknina, tenang. Karena ini kita, kalau menurut hadis ini, kita bagaikan membersihkan diri, bagaikan mandi. Nah, coba garek ukur ceme sudah mandi, sudah mandi pakai alat-alat pengharum, pakai Rexona, pakai parfum, ada yang pakai masker. Nah, kira-kira begitulah sholat kalau kita bahasakan menurut hadis ini. Anda sholat dengan baik, kemudian sudah azan sholat duhur, itu bagaikan pakai pembersih tadi. Kemudian sudah sholat duhur lagi, tumakninanya bagus. Kemudian sholat sunnah lagi setelah duhur, itu bagaikan pakai parfumi, harum. Ya, kalau kita pakai bahasa membersihkan diri, ya, membersihkan diri sebagaimana yang diterangkan hadis ini. Jadi kumasang pajak ko pakai singi sabayar sampajangi gunana pacing ya leh. Sabab 24 jam pasti yang kata selang pugau. Pasti yang kata selang pugau dari kesalahan. Itulah sholat diwajibkan untuk tathiran, untuk menjadi pembersih. Ya. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, yang terakhir dalam buku ini manfaat sholat. Antakuna gadaan mustamiran li aqidatil imani billahi ta'ala fi qalbihi. Jadi yang keempat, sholat diwajibkan. Kenapa? Salah satu hikmahnya yang keempat ini adalah sholat itu menjadi makanan yang berkesinambungan. Untuk apa? Untuk akidah, untuk keimanan tak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati tak. Jadi boleh dikata ini sholat makanannya hati. Makanannya hati tak, supaya semakin kuat iman tak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya beriman kepada Allah, tapi tidak sholat, ya mulutmu saja iman. Ya. Sholatlah yang menjadi gazaan mustamiran. Ya, kalau kita pahami ini, itu sholat ternyata adalah makanan pokok. Ya, salah satu makanan pokok untuk akidah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Jadi kalau tidak pernah sholat, berarti akidah kita nanti semakin menurun, semakin kurus. Nah, makanya sholat ini lahir untuk memberikan kesehatan kepada hati kita tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah sholat, rahasia-rahasia manfaat sholat yang ada dalam buku ini Al-Fiqhul Manhaji.
Insya Allah dari yang 4 ini bisa mewakili semua manfaat sholat. Banyak sekali manfaatnya, cuma 4 yang diungkapkan di sini. Dari 4 ini bisa menjadikan inspirasi kepada kita semua, kepada kalian semua untuk semakin rajin sholat. Ternyata sholat itu semua kembali manfaatnya kepada kita semua, bukan kepada orang lain saja, kepada kita utamanya. Kembali kepada kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.